Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-10 di perancangan sistem kerja dan ergonomi. Kali ini kita akan membahas tentang topik peta kerja. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi pada hari ini, mari kita review terlebih dahulu apa yang sebelumnya pernah kita bahas, yakni tentang 5 sistematik langkah dalam memecahkan suatu masalah, atau kita sebut juga dengan working methodology improvement. Ini adalah suatu systematic approach, pendekatan yang sistematik untuk menemukan cara yang paling mudah untuk teman-teman menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa aja langkahnya? Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu masalahnya. Misal teman-teman memilih objek amatan di suatu perusahaan atau di suatu pabrik, teman-teman tentukan terlebih dahulu masalah yang ada di pabrik tersebut, kira-kira apa aja. Kemudian selanjutnya teman-teman lakukan analisis terhadap masalah tersebut. Misal bisa dari elemen-elemen apa aja yang terkait. Apakah ada faktor manusia, ada faktor mesin kah, atau informasi, energi, atau material yang terkait dalam masalah tersebut. Setelah itu, setelah menganalisis lebih dalam tentang problemnya, selanjutnya teman-teman bisa memberikan beberapa alternatif solusi. Misal ada alternatif A, B, C, dan beberapa selanjutnya. Dari alternatif-alternatif tersebut, teman-teman bisa mengevaluasi mana alternatif yang menurut teman-teman adalah alternatif yang paling possible untuk diterapkan, atau mungkin berdasarkan analisis teman-teman, alternatif ini yang paling sesuai, paling tidak memakan banyak biaya kah, atau yang paling cepat untuk diimplementasikan. Jadi evaluasi alternatif ini dikembalikan lagi ke kondisi teman-teman saat itu. Baik mungkin mau ditinjau dari segi biaya, segi waktu, segi penggunaan elemen-elemennya, dan evaluasi lainnya. Step selanjutnya, yang kelima adalah decision taking. Dari alternatif-alternatif tersebut yang sudah dievaluasi, teman-teman pilih. Akhirnya teman-teman memfikskan untuk memilih misalnya alternatif A. Setelah decision taking, udah dapat pilihan yang ke A, kemudian diimplementasikan solusi yang telah terpilih tersebut. Selanjutnya, apakah setelah diimplementasikan kita berhenti di situ? Tidak. Selanjutnya, kita akan melakukan review terhadap evaluasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Setelah evaluasi diterapkan, kita review. Apakah solusi yang kita berikan sudah sesuai atau tidak? Jika tidak, maka kita lakukan evaluasi kembali dan juga decision taking lagi, kemudian memberikan solusi kembali dan mereview lagi. Hal ini yang disebut dengan continuous improvement. Jadi kalau dilihat bentuknya seperti cycle, tidak akan pernah berhenti. Dan fungsi dari peta kerja itu sendiri adalah ada di bagian yang analisis the problem. Fungsi peta kerja ada di sini, fungsinya untuk apa? Kita akan lebih detail bahas setelah slide berikut ini. Ini introduction tentang peta kerja. Peta kerja sendiri adalah alat atau tools yang dipakai untuk mendeskripsikan aktivitas kerja, misalnya di produksi, di mana fungsi peta kerja itu untuk mendeskripsikan secara jelas, secara clear, dan sistematis. Kalau saya tanya teman-teman, pasti jika teman-teman disuguhi dengan deskripsi panjang, paragraf, dengan gambar atau struktur simbol-simbol, pasti teman-teman akan lebih memilih memahami dalam suatu gambar. Karena manusia ketika disuguhi dengan tulisan yang panjang akan lebih sulit mencernanya dibandingkan dengan peta kerja. Di sini dalam kasus ini, dalam hal ini adalah peta kerja yang sudah clear dan sistematis. Nah, tools peta kerja di sini berfungsi untuk mengkomunikasikan aktivitas kerjanya. Jadi di bagian produksi itu misal ada aktivitas-aktivitas apa saja.
Misal kemarin kita pernah membahas tentang pekerjaan memasak nasi goreng. Kira-kira di aktivitas memasak nasi goreng itu ada step-step apa saja? Apakah ada proses pembuatan bumbunya terlebih dahulu, kemudian setelah membuat bumbu, kemudian apa yang harus disiapkan? Apakah menyiapkan tempat penggorengan, memberikan minyak, dan melakukan step-step aktivitas pekerjaan selanjutnya. Nah, peta kerja ini akan terdiri dari informasi yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memperbaiki metode kerja yang teman-teman pilih untuk evaluasi. Selanjutnya, fungsinya untuk apa? Pertama adalah mengeliminasi. Dulu kita pernah membahas tentang bagaimana cara memperbaiki suatu metode kerja agar lebih enase. Salah satunya adalah dengan mengeliminasi pekerjaan yang tidak memberikan value added terhadap misal terhadap produk yang kita produksi atau mengeliminasi aktivitas yang tidak dibutuhkan, yang hanya membuat pekerjaan utamanya menjadi tidak efisien gitu. Kemudian yang kedua adalah mengkombinasikan pekerjaan. Kenapa pekerjaan itu dikombinasikan? Salah satunya adalah karena pekerjaan tersebut mempunyai goal atau tujuan yang sama. Jadi bisa kita jadikan satu. Kalau ingat contohnya dulu adalah ketika teman-teman punya tujuan yang sama untuk ke kantin. Nah, teman-teman bisa hanya mungkin menitipkan belanjaan teman-teman ke teman yang juga akan ke kantin seperti itu. Untuk mengkombinasikan, jadi teman-teman bisa membagi tugas, satu tetap aktif mengerjakan, kemudian yang satu mencari konsumsi seperti itu. Kemudian berikutnya adalah simplify atau menyederhanakan pekerjaan. Jika ada pekerjaan yang terlalu kompleks dan bisa disederhanakan, maka baiknya adalah disederhanakan sesimpel mungkin, tapi tidak mengurangi nilai dari aktivitas tersebut. Yang terakhir adalah dengan rearrange. Salah satu contoh rearrange yang paling kita sering dengar adalah mungkin relayout. Jika tata letak dari suatu tempat kerja tersebut sudah dirasa tidak baik, misal, transportasinya dari satu tempat ke tempat berikutnya semakin memakan waktu yang lebih banyak, maka kita bisa relayout. Misal kita kurangin atau kita perdekat lokasinya, atau apakah lokasi yang akan dituju berikutnya itu bisa disatukan dengan lokasi sebelumnya atau bagaimana sehingga meminimalisir waktu atau distance yang ditempuh dari proses tersebut. Nah, peta kerja ini adalah suatu deskripsi standar dari pekerjaan, di mana di dalam peta kerja ini sudah ada standar-standar simbol yang dipakai yang akhirnya dapat memudahkan kita untuk memahami atau mengerti dan bagaimana seluruh pekerja dan seluruh proses itu berlangsung. Di sini juga disampaikan bahwa saya peta kerja adalah instrumen visual yang terdiri dari seluruh fenomena yang terjadi di sistem kerja tersebut. Misal di proses produksi dari raw material sampai menjadi finish product, sampai jadi produk akhir yang dideskripsikan dalam satu peta kerja. Di sini ada beberapa simbol yang dipakai di peta kerja. Simbol yang digunakan dalam proses chart dibuat oleh Gilbert, di mana dulunya awalnya ada 40 simbol dan akhirnya disimplify atau disederhanakan menjadi 4 simbol. Dan pada tahun 1947 oleh American Society of Mechanical Engineering, simbol tersebut dikonvert dari awalnya 4 menjadi 5 simbol.
Satu simbol tambahan adalah merepresentasikan kombinasi dari aktivitas atau pekerjaan. Apa aja simbol-simbol yang ada di work process chart? Yang pertama adalah operation, dilambangkan dengan bentuk lingkaran. Dan kemudian yang kedua adalah transportation yang dilambangkan dengan bentuk panah, inspection yang dilambangkan dengan bentuk kotak, dan delay atau beberapa literatur menyebut dengan waiting dilambangkan dengan bentuk D, kemudian segitiga terbalik melambangkan storage, dan lingkaran serta kotak yang terkombinasi menjadi satu melambangkan aktivitas kombinasi antara operation dan juga inspection. Di sini juga ada beberapa simbol yang menunjukkan idle time dengan simbol garis miring, kemudian independent working time keseluruhan berwarna, dan combined working time dengan warna putih. Nah, bagaimana penerapan simbol-simbol ini akan kita pelajari lebih dalam di slide berikutnya. Yang pertama, ini contoh dari penggunaan simbol-simbol tersebut. Misal, apa sih operation itu seperti apa, transportation itu yang bagaimana, triangle juga, triangle terbalik atau kita kenal dengan storage seperti apa, di proses-proses seperti apa yang bisa disebut dengan delay. Akan kita bahas satu persatu setelah pembagian work process chart ini. Untuk work process chart sendiri terbagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang makro dan ada yang mikro. Kalau makro berarti dia besar di whole process chart atau keseluruhan proses dari sistem tersebut. Ada beberapa yang bisa kita pakai. Yang pertama OPC atau Operation Process Chart. Yang kedua adalah FPC, Flow Process Chart. Ketiga WPC, Work Process Chart. Keempat FD atau Flow Diagram. Dan yang terakhir adalah AC atau Assembly Chart. Kemudian Local Process Chart berarti hanya lokal, hanya di beberapa sampel sistem atau sampel proses tertentu atau di bagian pekerjaan tertentu saja atau di operator tertentu, bagian operator tertentu saja. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama adalah MMPC atau kita kenal dengan Man Machine Process Chart. Bahasa Indonesianya bisa peta pekerja dan mesin. Kemudian yang kedua adalah THPC atau Two Hand Process Chart. Kenapa namanya two hand? Karena memang yang dianalisis atau yang diamati dua tangan atau dalam bahasa Indonesianya adalah peta tangan kanan, tangan kiri. Contohnya bagaimana? Kita akan bahas satu-satu. Nah, ini tujuan dari peta kerja adalah yang pasti untuk mengimprove pekerjaannya menjadi lebih baik, lebih efisien, efektif. Nah, ini penerapan dari simbol-simbol tadi. Pertama, operation yang dilambangkan dengan simbol lingkaran. Operation itu adalah objek yang mentransformasi physically or chemically. Kalau teman-teman masih ingat dulu di SMA belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, apakah terhadap produk tersebut atau barang yang teman-teman amati terjadi perubahan fisika atau kimia? Jika iya, maka itu bisa disebut dengan operation. Misal, kalau pengecatan terhadap suatu besi terjadi perubahan warna, maka bisa disebut dengan adanya perubahan kimia. Atau misal ada perubahan fisika dari yang awalnya dia bentuknya gas, kemudian menjadi padat, ada pembentukan kristal, maka bisa disebut dengan adanya operasi pengkristalan, seperti itu. Atau bisa disebut operation ketika dia memberikan informasi terhadap suatu event atau suatu kejadian, maka itu juga bisa disebut dengan operasi. Atau menambah nilai terhadap suatu produk tersebut.
Nah, operasi ini adalah parts atau bagian yang paling teman-teman akan sering temui di suatu proses. Dan biasanya terjadi di mesin atau di workstation. Contohnya, yang pertama adalah wood scraping, menggunakan scraper. Atau yang kedua adalah steel hardening. Yang ketiga adalah assembly. Assembly juga termasuk ke dalam operation. Simbol yang kedua adalah kotak, di mana artinya inspection. Kalau saya tanya inspection, pasti teman-teman akan menjawab, pemeriksaan Bu, atau ya, atau kita bisa sebut juga inspection adalah kondisi ketika teman-teman melakukan audit atau mengawasi secara bisa satu persatu atau bisa sampling. Ada banyak contoh inspection yang bisa digunakan. Nah, biasanya inspection ini akan mengawasi antara mungkin quantity dari barangnya atau kualitasnya. Quantity contohnya, misal kita ngebungkus satu karton atau satu kardus itu harus isi 12. Nah, inspection-nya biasa akan dilakukan misal menghitung apakah jumlahnya sudah 12 atau tidak. Kalau quality, contohnya adalah inspeksi terhadap baju. Misal di pabrik baju atau pabrik tekstil, dicek apakah ini kualitasnya sudah sesuai atau tidak, ada noda atau tidak, atau ada robekan, atau jahitannya sudah sesuai atau tidak kualitasnya. Itu contoh inspeksi terhadap quality. Atau di sini dari gambar yang ada, misal aircraft inspection. Misal sebelum dia take off, diinspeksi dulu apakah kondisinya aman untuk take off. Kemudian juga ada contoh bridge inspection dan lain-lain. Nah, inspeksi dari suatu objek atau produk tersebut itu tergantung dengan standarnya. Misal apakah mengikuti standar SNI, standar Indonesia apakah sudah sesuai dengan SNI, kayak misal helm kan harus mengikuti standar SNI, atau produk-produk lain yang memang ada standarnya masing-masing. Atau apakah sudah sesuai dengan ISO atau tidak, sedemikian. Dan proses inspection adalah kondisi di mana dia tidak mengubah material tersebut menjadi barang akhir atau finished good. Jadi dia murni hanya memeriksa. Contohnya adalah memeriksa dimensi tadi, memeriksa ukurannya dari objek tersebut, apakah sesuai dengan standarnya atau tidak, atau memeriksa warna dari suatu objek, apakah sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketiga adalah transportasi atau transportation yang ditandai dengan simbol panah. Nah, kalau teman-teman memakai simbol panah ini, kan kalau kita lihat simbolnya mengarah ke sebelah sini, ke sisi kanan. Nah, ke sisi kanan slide. Nah, jika teman-teman menggambarkan itu ke sisi kiri atau ke sisi bawah, apakah boleh? Boleh, tergantung dari peta kerja yang teman-teman gambar. Jadi, nggak harus arah panahnya ke sebelah kanan terus atau ke sebelah kiri terus. Nah, disesuaikan dengan peta kerja dari teman-teman. Terutama nanti jika peta kerjanya itu diterapkan di flow diagram yang ada layout-nya, maka disesuaikan dengan layout-nya, arah panahnya. Nah, transportation di sini adalah ketika objek atau produk yang teman-teman amati itu berpindah tanpa adanya ini hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, misal di sini objek yang berpindah dari mesin bubut atau lathe untuk ke scraping mesin scrap, untuk misal mendapatkan proses berikutnya. Atau yang kedua, contohnya adalah objek yang berpindah dari lantai dasar ke second floor yang melalui elevator. Atau kalau di sini contohnya bukan elevator tapi pakai forklift. Dan pastikan dalam
proses transportation tidak ada operasi atau inspeksi yang terjadi. Jadi benar-benar murni memindahkan barang dari satu tempat ke lokasi berikutnya. Yang keempat adalah waiting atau delay. Jadi kalau teman-teman mau nginget simbol delay, ingat D, maka itu adalah simbol dari delay. Delay ini adalah kondisi ketika objek atau equipment itu menunggu tanpa adanya aktivitas. Jadi murni diam menunggu. Yang mengindikasikan bahwasannya objek tersebut adalah left temporary tanpa ada recording until sampai dia dibutuhkan. Contohnya misal objeknya itu menunggu untuk proses inspeksi, untuk proses berikutnya. Atau material menunggu untuk ditransportasikan dari another place ke tempat lainnya. Berikutnya, storage atau penyimpanan adalah kondisi ketika objek disimpan dalam waktu yang cukup lama dan ketika dia dibutuhkan ada beberapa permission atau form yang harus diproses atau misalnya harus ditandatangani terlebih dahulu. An object itu bisa juga disimpan permanently. Nah, kadang teman-teman akan bertanya, kemudian Bu, apa beda dari delay dan storage? Nah, delay dan storage itu berbeda berdasarkan permission prosedurnya. Biasanya kalau dari storage, mau keluar dari storage itu ada form-formnya yang harus diproses, harus ditandatangani terlebih dahulu, atau ada permission prosesnya. Sedangkan kalau waiting biasanya untuk masuk ke proses berikutnya kita bisa langsung mengeksekusi. Dan yang kedua adalah perbedaannya pada length of time-nya. Jadi kalau di storage itu biasanya lamanya itu akan lebih panjang dibandingkan ketika waiting. Contohnya adalah dokumen atau recording yang disimpan di locker. Kalau teman-teman punya form-form mungkin yang disimpan di map, misal ijazah atau apa yang disimpan di locker, kemudian material yang disimpan di warehouse atau spare part yang disimpan di warehouse sebelum dia dipakai untuk masuk ke storage. Yang terakhir adalah combination dari beberapa aktivitas. Nah, di sini ada kombinasi antara lingkaran atau operation dan juga kotak inspection, di mana dia dilakukan secara bersamaan. Contohnya nih, misal dia lagi menginspeksi mungkin temperatur dari suatu radiation area nih. Atau nih melakukan cek terhadap pressure-nya. Nah, di situ terjadi dua aktivitas. Atau secara gampangnya, mungkin kalau teman-teman yang wanita di sini yang sering masak, secara gampangnya kombinasi dari aktivitas operasional dan inspection adalah ketika teman-teman masak, terus teman-teman cicipin. Nah, ketika masak dan mencicipi, itu adalah kombinasi dua aktivitas. Memasaknya adalah operasi atau operation, kemudian inspeksinya adalah mencicipi apakah masakan yang teman-teman masak itu udah sesuai dengan standarnya teman-teman atau tidak, apakah kurang asin atau sudah pas. Nah, masuk ke general format dari peta kerja. General format dari peta kerja, dia akan terdiri dari title, di mana isinya ada job description, ada kondisi, apakah ini yang kita gambar itu adalah kondisi existing atau kondisi propose atau usulan. Dan juga ada main body. Di main body ini ada isi peta kerja yang teman-teman gambar. Apakah itu OPC, apakah itu FPC, AC, flow diagram, atau peta tangan kanan tangan kiri, dan lain-lain. Kemudian ada resume. Di sini adalah untuk membandingkan antara existing kondisi sebelumnya sebelum teman-teman amati dan juga kondisi ketika usulan atau propose
proses chart dari teman-teman. Di sini biasanya akan ada waktu. Kira-kira setelah teman-teman perbaiki itu peta kerjanya, apakah ada perubahan waktu di prosesnya, apakah lebih cepat atau prosesnya tersebut berjalan lebih lama, seperti itu. Kita dapat lihat di hasil resume ini. Berikutnya kita masuk ke materi whole process chart. Ada apa aja di whole process chart? Yang pertama ada operation process chart. Operation process chart di sini adalah peta kerja yang dia mengidentifikasi setiap aktivitas kerja, di mana dia menggunakan berdasarkan urutan dari operasi dan inspeksi. Di sini OPC akan lebih fokus terhadap material yang teman-teman gunakan, kemudian juga waktunya, berapa lama, serta di tempat atau di mesin mana teman-teman melakukan proses tersebut. Ada 3 simbol yang akan digunakan di OPC yang membedakan OPC dengan diagram lainnya. Simbolnya apa aja? Yang pertama operation, lingkaran, inspection, kotak, dan juga storage, segitiga terbalik. Di sini berikut contoh OPC-nya dan kenapa kita perlu melakukan OPC. OPC digunakan untuk pertama mengidentifikasi mesin yang dibutuhkan. Dari sini teman-teman tuh akan bisa mengira, oh mesin yang dibutuhkan apa saja. Karena kan teman-teman menulis di sini dipotong pakai gergaji misalnya. Oh mesinnya pakai gergaji. Kemudian juga mengestimasikan material yang dibutuhkan. Materialnya apa aja? Bagaimana cara tahunya? Di sini teman-teman dituliskan tentang material diproses atau digunakan. Ada besi, ada papan jati, dan lainnya. Cara bacanya adalah dari sisi sebelah sini, sisi sebelah kanan, sampai ke sisi sebelah kiri. Bacanya dari kanan ke kiri. Nah, ini proses simbolnya berdasarkan urutannya. Jadi kalau teman-teman memberikan urutan terhadap elemennya, maka teman-teman harus memberikan based on per elemen. Misal, ini lingkaran 1, ini lingkaran kedua, ini lingkaran ketiga, ini lingkaran keempat. Maka ini nggak boleh teman-teman isi inspeksi kelima, tapi inspeksi ke-1, karena dia kotak yang pertama. Selanjutnya dilanjutkan dengan lingkaran yang kelima. Karena tadi sudah lingkaran keempat. Seperti itu. Tujuan lainnya adalah dapat digunakan untuk mengidentifikasi facility layout. Kan teman-teman udah tahu mesin apa aja yang dipakai, maka teman-teman bisa mengatur facility layout-nya dan pastinya untuk mengimprove pekerjaan dan training tools. Ini adalah langkah-langkah membuat OPC. Teman-teman perlu menuliskan. Pertama, yang sebelah kanan sini adalah main produknya. Produk utamanya akan dibuat di sini. Di sini materialnya, material utama, kemudian ini material yang akan diassembly atau dicantumkan ke material utama. Ini tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana cara penulisannya. Oh, di sini adalah jenis dari prosesnya. Di situ operation, I di sini inspection, N adalah numbernya. Ini operasi yang keberapa, dan ini inspeksi yang keberapa. Seperti itu. M yang sebelah sini adalah untuk menuliskan mesinnya apa yang dipakai untuk melakukan operasi tersebut dan tempatnya di mana. Sedangkan kalau T adalah waktunya. Nah, ini contoh OPC yang bisa teman-teman lihat di buku. Ada di sini
Teman-teman bisa menuliskan nama objek yang teman-teman amati, nomor petanya berapa, siapa yang memetakan, tanggal dipetakan, dan metodenya, apakah itu sekarang atau sudah peta kerja usulan. Bentuknya seperti ini gambar objek yang diamati, di sini mengamati meja, maka yang utama adalah permukaannya. Permukaan meja yang lebar ini yang menjadi main materialnya. Sedangkan penyangganya, kaki meja dan penyangga samping akan menjadi part yang akan dirakit atau diassembly ke main material. Di bagian bawah ada rangkuman, ada berapa banyak operasi yang dilakukan, ada berapa inspeksi yang dilakukan, dan juga waktunya berapa lama. Dari OPC itu bisa menganalisis apa saja. Yang pertama adalah materialnya, material alternatif mungkin bisa ditemukan di situ. Kemudian operasinya, apakah operasi tersebut ada alternatif yang visible untuk proses mesinnya atau assembly metodenya yang lebih mudah, lebih efisien, dan lebih efektif mungkin. Kemudian di bagian inspeksi, apakah ada beberapa quality standard yang harus dipenuhi. Kemudian ada time juga waktunya. Kita bisa menentukan juga alternatif-alternatif waktu untuk setelah kita melakukan OPC. Peta kerja berikutnya adalah flow process chart. Perbedaannya dengan OPC apa? Kalau FPC dia akan memasukkan basic activity, seluruh basic activity. Dan dia juga capable untuk menganalisa setiap komponen yang lebih kompleks atau lebih keseluruhan. Tapi di FPC ini dia tidak mencakup assembly proses. Dan yang membedakan lagi adalah FPC punya 5 simbol yang kita pakai, ada operation, inspection, transportation, waiting, dan juga storage. Jadi kalau kita bandingkan, maka FPC ini akan lebih detail dibandingkan dengan OPC. Ini contoh dari FPC, jadi ada uraian kegiatannya, kemudian ada lambangnya. Misal di bahan besi profil dibawa dari gudang. Dibawa berarti transportation, berarti kita kasih garis di transportation. Kemudian bahan diukur sesuai dengan kebutuhan. Diukur berarti suatu proses, kita bawa ke simbol lingkaran. Seperti itu, dan seterusnya sampai uraian kegiatan yang terakhir. Ini contoh FPC material. Dan ini untuk FPC people. Jadi ada dua, bisa material, bisa people. Kali ini people ya mungkin dia di gudang penerimaan. Habis di gudang penerimaan, dia diletakkan pada mesin kedua berjalan kaki. Berarti transportation. Kemudian pada mesin 2 di storage, kemudian ke mesin 2 berarti transportation. Contoh FPC lainnya. Kegunaannya untuk apa sih FPC itu? Yang pertama adalah mengidentifikasi material atau people flow, aliran dari material atau aliran dari orang. Kemudian memberikan informasi kapan waktu itu produk atau orang tersebut selesai bekerja, finishing time. Yang ketiga adalah mengidentifikasi number dari aktivitinya. Ada berapa banyak sih aktivitas yang dilakukan. Yang keempat adalah melakukan work methods improvement, pastinya dari seluruhan kegiatan yang kita bahas pada hari ini adalah endingnya pasti untuk mengimprove metode kerja. Yang terakhir adalah mengidentifikasi tempat di mana yang sekiranya pekerjaan itu tidak efisien terjadi. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata di warehouse tidak efisien nih, banyak kegiatan-kegiatan yang ternyata memakan waktu yang banyak misal, atau kegiatan-kegiatan yang waste gitu. Kita bisa evaluasi dari FPC ini.
Terus bagaimana sih kita bisa tahu bahwasanya FPC yang kita buat itu sudah efektif? Nah, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan dari setiap event atau kejadian yang terjadi di FPC. Pertama bisa menggunakan apa sih objektifnya, apa sih tujuannya, dan kemudian kita lanjutkan dengan kenapa. Misal tujuannya adalah untuk meremove unnecessary activities, aktivitas yang tidak dibutuhkan. Dan di mana itu akan selesai dan mengapa ini bisa dengan mengintegrasikan atau mengmodifikasi dari worklist-nya di worklist-nya berarti. Dan kapan itu akan selesai dan kenapa? Itu dengan mengintegrasikan atau merubah waktu dari proses ordernya mungkin. Siapa yang melakukan dan kenapa? Bisa dari integrasi atau dari mengganti orangnya. Misal karena mungkin orangnya ini sudah tidak efektif, sudah tidak efisien kerjanya. Bisa diganti orangnya. Dan bagaimana it's done bisa dengan mungkin yang kita bahas tadi, ada simplify, bisa juga combine, atau bisa juga tadi mengimprove metodenya dengan beberapa step yang tadi sudah pernah kita bahas. Kemudian ada lagi, kita bandingkan FPC dengan AC. Kalau FPC tadi tidak bisa mendeskripsikan assembly chart atau kegiatan assembly, maka kegiatan assembly-nya akan di cover oleh siapa, Bu? Maka akan di cover atau akan dijelaskan oleh assembly chart, di mana dia adalah tipe dari whole process chart yang mendeskripsikan urutan-urutan dari assembly dari suatu produk. Di assembly chart akan terdiri dari komponen dari produk tersebut. Kemudian ada juga urutan assembly dari produk tersebut dan relasi antara komponennya. Whole process chart yang ketiga adalah work process chart. Work process chart di sini adalah tools yang digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas kerja. Biasanya adalah production yang bisa terdiri dari groups atau workers, banyak pekerja di mana mereka bekerja secara bersama-sama, di mana nanti work process chart ini akan diberikan secara clear dan juga sistematis. Berguna untuk komunikasi dan terdiri dari beberapa informasi untuk menganalisa dan mengimprove dari metode kerjanya. Ini contohnya dari WPC atau WGPC, Working Group Process Chart. Ada juga yang bilang gang process chart. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui group activities, kemudian independent atau related activity, baik itu dari delay time-nya juga kita akan tahu. Kemudian ada juga hal yang akan kita tahu, yang penting adalah reduction of cost-nya atau proses production-nya, di mana yang bagian yang menyebabkan cost-nya semakin mahal dan bisa kita turunkan, maka akan kita turunkan berdasarkan peta proses tersebut. Kemudian mengimprove waktunya juga atau prosesnya, dan kita bisa tahu performansi dari masing-masing divisi kerja. Kalau di sini contohnya ada tukang tembok di compare sama pembantu. Kalau tukang tembok waktu kerjanya 50%, waktu nganggurnya 50%. Sedangkan kalau pembantu waktu kerjanya 100% dan anti nganggur, nggak ada nganggurnya di sini 0%. Maka di situ kita bisa tahu, performansi pembantu di sini lebih baik daripada performansi tukang tembok yang waktu nganggurnya sampai 50%. Ini seperti general form dari peta kerja, ada chart type, identification NIM-nya, kemudian di sini ada simbol dari WPC yang sama menggunakan simbol yang sudah kita bahas tadi di awal, dan juga ada summary. Pasti ini adalah 3 komponen penting dari suatu peta kerja. Kemudian bagaimana proses improvement di WPC atau work process chart? Yang pertama, dia akan mengeliminasi workers delay. Kalau ada workers yang banyak waiting-nya, banyak nganggurnya, bisa kita evaluasi dari WPC ini. Bisa kita ketahuin kan tadi tukang tembok dan juga pembantu mana yang paling banyak
delay-nya, kita tahu yang paling banyak delay tadi ada pembantu. Ada pekerja tembok, tukang tembok, oke. Tukang tembok kita tahu waiting-nya paling banyak, maka kita bisa eliminasi tuh delay-nya. Kemudian dari situ kita bisa mengimprove metode kerja menjadi lebih baik. Dan tujuannya dari BPC ini adalah untuk reducing the production cost. Kalau semuanya sudah efisien, semuanya sudah efektif, pekerjanya, delay-nya, waiting-nya semakin kecil, maka pekerjaan akan semakin cepat selesai. Ketika cepat selesai, maka cost yang dikeluarkan akan semakin kecil atau bisa di-reduce. Yang berikutnya adalah mengakselerasi processing time-nya. Jadi yang tadi, misalnya tukang temboknya nggak banyak nganggur, maka pekerjaannya kan cepat selesai atau lebih sesuai dengan waktunya. Yang keempat adalah flow diagram. Bedanya flow diagram dan yang lainnya apa? Flow diagram ini adalah gabungan antara FPC dan layout. FPC tadi flow process chart. Kemudian digabung dengan facilities layout akan menjadi flow diagram. Nah, tools ini berfungsi untuk mengevaluasi layout menggunakan prinsip meminimalkan material handling aktivitas. Jadi kita sekiranya mengurangi kegiatan pindah-pindah atau membawa-bawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, visualisasinya itu seperti layout yang menunjukkan layout atau lokasi di mana keseluruhan aktivitas itu terjadi di FPC. Jadi nih teman-teman tadi udah tahu FPC bentuknya seperti simbol-simbol, kemudian diletakkan di atas layout yang sudah ada. Nah, dengan mengidentifikasi perpindahan objek ini atau placement dari objek, moving distance atau jarak perpindahan dari suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain bisa diminimalkan. Contohnya adalah penggunaan FD atau flow diagram digunakan untuk direction dari suatu material atau person. Bagusnya materialnya ini pindahnya kemana sih? Harusnya yang efisien atau nggak makan banyak waktu, nggak makan banyak energi. Itu yang harusnya seperti apa? Layoutnya harusnya seperti apa? Misal ini kalau kita lihat di sini ada banyak lokasi di sini yang tidak dilalui oleh material dan person. Kenapa nggak kita pindah aja lokasi-lokasi yang dilalui ini menjadi lebih dekat ke atas? Gunanya untuk apa? Untuk mengurangi distance. Kalau distance-nya berkurang, banyak dampak yang akan dihasilkan. Misal, waktunya pengerjaannya jadi lebih cepat karena nggak jauh-jauh, atau energinya, misal listrik atau bensin akan lebih sedikit, lebih berkurang terpakainya. Yang berikutnya adalah untuk menganalisis atau mengimprove layout dari tempat kerja. Karena ketika kita udah tahu alirannya, kemudian di sini juga terlihat layoutnya, maka kita bisa mendesain layout kerja yang bagus itu harusnya seperti apa. Apakah seperti ini yang berjauh-jauhan atau semua lokasi yang sekiranya dilalui oleh material atau person kita buat menjadi lebih dekat. Ini sama strukturnya seperti di peta kerja secara general. Nah, sebelum lanjut, kita refresh lagi, kita ingatkan lagi ada beberapa fungsi dari work process chart atau peta kerja adalah untuk mengeliminasi, mengcombine, simplify, atau rearrange suatu metode kerja. Ini general formatnya. Di sini ada juga worker mesin process chart sebagai contoh dari local process chart. Ya, ini grafik yang mendeskripsikan tentang koordinasi antara working time dan juga idle time dari pekerja dan mesin. Jadi kombinasi keduanya atau disebut juga dengan Gantt process chart. Ini contohnya
Dia menunjukkan relationship antara operator dan juga operator time dan juga machining time. Jadi bisa tahu nih kira-kira waktunya berapa dan machining time-nya berapa. Sini strukturnya sama, ada secara general peta kerja pasti ada pekerjaannya yang diamati apa, nama mesinnya apa. Semisal di sini nama mesinnya mesin giling kopi, nama pekerjanya siapa, ini peta kerja sekarang atau usulan, dipetakan kapan, tanggalnya berapa. Kemudian di sini ada peta kerjanya dan juga resumenya. Nah, worker machine process chart ini fungsinya juga untuk mengimprove workplace layout, meredesign working motion-nya juga, kemudian meredesign mesin dan equipment-nya, menambahkan pekerja atau mesin karena kita sudah tahu kira-kira di sini mesin apa aja yang sering dipakai, pekerjanya juga apakah perlu ditambah atau tidak, dan mengimprove work balance dengan mengubah facility layout atau meremanage the working mode. Ini chart type of atau identification-nya yang di atas, kemudian yang di tengah adalah isi peta kerjanya. Yang terakhir adalah left hand, right hand chart, peta tangan kanan dan peta tangan kiri, atau juga bisa disebut dengan two hand process chart karena menggunakan dua tangan. Ini adalah motion study tool untuk menentukan movement mana yang paling efektif. Karena di sini kita akan membedah satu persatu gerakan dari masing-masing tangan. Kira-kira gerakan tangan kanan ngapain aja, tangan kiri ngapain aja. Ini akan mendeskripsikan juga keseluruhan pekerjaan dan ideal movement dari tangan kanan dan juga tangan kiri. Menunjukkan juga workload comparison atau perbandingan load kerja di tangan kanan dan tangan kiri. Fungsinya adalah pertama untuk menunjukkan working dan idle time dari tangan kanan dan tangan kiri, kemudian membalanskan movement antara tangan kanan dan tangan kiri untuk mencegah terjadinya fatigue atau kelelahan, kemudian mengeliminasi inefisien atau tidak produktifnya dari suatu movement atau gerakan, menganalisis workplace layout, dan juga untuk pastinya untuk mentraining pekerja baru. Jadi di sini ada gerakan terblik, ada 8 gerakan terblik yang digunakan untuk mengidentifikasi peta tangan kiri dan tangan kanan. Gerakan terblik yang pertama adalah reach, meraih, grabs, kemudian ada juga move, maka tangannya berpindah, kemudian position, memposisikan suatu produk, kemudian use, menggunakan suatu produk, merilis produk tersebut, delay, waiting, kemudian hold mungkin. Ini adalah contoh dari peta kerjanya. Yang pertama di atas general keterangan tentang pekerjaan yang diamati, departemennya apa mungkin perlu dijelaskan, nomor petanya, mungkin ada beberapa peta yang teman-teman amatin, ini peta keberapa, kemudian ini kondisi sekarang atau usulan, siapa yang memetakan, tanggalnya kapan dipetakan. Nah, kalau di sini sudah tidak menggunakan simbol yang sebelumnya kita pelajari, tapi menggunakan simbol dari terblik. Ada RE, G, M, P, U, RI, D, dan H. Ini adalah scale of work systemnya. Kira-kira skala aja berapa, terus habis itu objeknya apa aja yang diamati, kemudian left hand and right hand movement juga disampaikan di bagian yang bawah. Ada waktunya di situ, ada juga ringkasan di bagian bawah sendiri tentang waktu siklusnya dan juga jumlah produk per siklus yang dibuat serta waktu membuat satu produknya kira-kira berapa. Waktu membuat satu produk diperoleh dari waktu siklus dibagi dengan jumlah produk per siklus. Ini salah satu contoh lainnya dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Ini yang lebih lengkap, di tengah sudah ada simbolnya.
Ini misal memegang pekerjaan, maka simbolnya hold. Meletakkan hasil rakitan, maka release. Gitu. Oke, ini sudah di ujung pertemuan kita. Selanjutnya adalah exercise. Saya minta teman-teman untuk membuat flow diagram dari kasus berikut. Jadi kasusnya seperti apa sih? Yang pertama adalah mesin spare part yang disimpan di warehouse. Jadi ada proses menyimpan di warehouse. Berarti lokasinya di warehouse. Kemudian a worker takes the spare part menggunakan troli dan move spare part ke fruit peeling area to fix the broken machine. Berarti ada proses transportation berpindah ke lokasi berikutnya. The workers then fix the machine and attach the spare part into the machine decks. Berarti ada suatu operation di sini. Kemudian once he change the spare part, he brings the machine to fixing area to wash it. Berarti ada transportation dan ada operation. Dan selanjutnya teman-teman analisis dari setiap deskripsi ini apa aja elemen-elemen yang dipakai dan pastikan layoutnya juga disesuaikan dengan deskripsinya. Ingat, di sini saya minta teman-teman untuk mencoba membuat flow diagram, bukan flowchart atau OPC atau FPC, tapi flow diagram. Oke, jadi demikian teman-teman. Silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di LMS. Maka sekian pertemuan pada hari ini. Berikut tutorialnya. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui grup WA boleh atau dari diskusi di LMS. Terima kasih atas perhatiannya terhadap materi kuliah pada hari ini. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.